Amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, ya, setiap muslim. Dengan kadar keilmuan masing-masing, dengan kadar kemampuan masing-masing, dan dengan kadar kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala masing-masing. Gitu. Nah, yang penting kalau seumpama dia itu berpikiran, ini kayaknya saya bisa menasihati, nasihati. Kayaknya saya bisa menegur, tegur. Kayaknya saya nggak bisa tegur karena saya nggak bakal didengar, ya nggak usah. Cukup berdoa saja, nah, gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut, kalau seumpama kita bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, maka dengan tangannya dia hilangkan kemungkaran. Kalau nggak bisa, ya dengan lisannya dia hilangkan dengan kemungkaran. Kalau nggak bisa, ya cukup dengan hatinya. Itu adalah sebuah himbauan dan sebuah maklumat yang Nabi SAW berikan. Jangan kalian tertekan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang kalian, kita ini sebagai umatnya Nabi, sifatnya disebutkan dalam Al-Quran adalah seperti itu. Fal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah sifat kita, gitu. Tapi dijelaskan oleh Nabi SAW begini caranya. Jadi jangan tertekan. Kita tahu ilmunya, jelas ilmunya, nggak ada khilaf di dalam apa yang dilakukannya, sesuai dengan keilmuan kita, tegur. Kita kayaknya ragu, mungkin ada khilaf dari sebagainya, sudah nggak usah. Cukup dengan hati, semoga dia itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke jalan yang benar. Kalau ternyata dia benar, bisa jadi saya yang salah. Gitu. Itu caranya. Jadi nggak ada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sementara kalau dengan tangan itu bukan untuk kita. Itu untuk mereka, para umara, para pejabat yang dengan kekuasaan mereka itu bisa melaksanakan itu. Tapi untuk kita tidak. Kecuali kepada keluarga kita, anak kita, murid kita, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW dalam syariat Islam ini. Nah, caranya seperti itu. Jadi jangan terkait dengan orang lain dulu, amar ma'ruf nahi mungkar ini, tapi hendaknya bagaimana kita menjaga diri kita sendiri dari lingkungan yang tidak baik di luar sana. Itu yang harusnya kita pikirkan. Bagaimana caranya kita ini selamat daripada keburukan, sementara kita hidup di lingkungan yang penuh dengan keburukan. Nah, itu saja, itu yang harus kalian pikirkan. Gak usah mikirkan yang orang lain dulu, gitu loh. Karena Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran seperti itu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, hendaknya kalian pikirkan diri kalian sendiri sebelum orang tua, sebelum anak, sebelum suami, kita dulu. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menyatakan dan mensifatkan setiap manusia itu adalah khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, satu khalifah, setiap orang itu khalifah. Jadi bukan khalifah itu berarti raja bagi yang punya bawahan. Kita punya bawahan, bawahan kita apa? Mulut, mata, hidung, anggota badan kita ini bawahan. Jangan sampai mereka itu menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang menjadi sebab kita hidupnya nggak enak di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat. Jangan. Berarti kamu menjadi khalifah yang tidak baik. Nah, jadi buktikan bagaimana caranya supaya kita menjadi khalifah yang benar, yang anak buah kita itu turut tunduk kepada kita semuanya. Fem. Dalam kebaikan mereka tunduk, dalam keburukan mereka tidak melanggarnya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, berarti itulah maksud tujuan alaikum anfusakum itu. Ya, jadi lebih kita harus memikirkan diri kita ketimbang orang lain. Nah, orang lain fardu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang menasihati selain kita, ustadz banyak, dai banyak, sudah di mana-mana banyak, udah cukup. Kalau kita bisa ya silahkan, nggak bisa jangan, nggak usah paksain. Karena masyruut. Jadi dakwah itu hukumnya wajib, itu masyruut toh. Harus aman dirinya, harus aman dari omongan, harus aman dari jadi banyak hal. Jadi nggak seperti yang kita pikirkan, enggak. Oh, saya harus nyampaikan, kalau enggak saya berdosa, enggak seperti itu. Ya. Yang penting bagaimana kita supaya tidak terbawa dengan arus zaman yang jelek ini sekarang ini. Itu sudah yang terbaik untuk kita sekarang ini. Jangan mikir yang jauh dulu. Nah, kalau semua ada kesempatan ya silahkan lakukan dengan apa yang kita mampu melakukannya, ya.